Halo teman-teman, kita akan membahas list terakhir pada hari ini perusahaan yang akan membagikan dividen. Saya sudah sering membahas perusahaan ini ya, yang bergerak di bidang produsen plastik dan juga ada kemasan kertas yang bergabung dengan plastik, yakni adalah Pancabudi Idaman Tbk dengan kode emiten PBID atau kita panggil aja PBID. Yap, mereka akan membagikan dividen. Seberapa besar kita bisa lihat di sini ya. Rp110 per lembar saham itu berarti dividen yieldnya itu 5-6%. Yap, cukup standar, di mana comeback-nya tanggal 23 Mei tahun 2022. Masih ada waktu sekitar 3 hari sampai teman-teman tiba di comeback daripada PBID ini ya. Jadi masih ada cukup waktu. Jadi bagaimana? Apakah dividen yield 5-6% ini menarik bagi teman-teman? Silakan teman-teman putuskan sendiri melalui referensi video ini ya. Kalau saya sendiri sih masih belum terlalu nendang, jadi saya akan skip dulu dividennya. Tapi bagaimana dengan fundamentalnya ya? Selama saya bahas perusahaan ini sih nggak ada kesan buruk ya, selalu aman, selalu standar, jadi masih bisa masuk ke dalam list. Tapi kalau untuk sekarang bagaimana? Mari kita bahas sama-sama PBID ini. Diawali dari sejarahnya terlebih dahulu. Pancabudi Group didirikan oleh Pak Joni Taslim. Yang mau lihat fotonya pas muda ada di sini nih. Ada di milestone-nya ya. Berdirinya Pancabudi tahun 1979. Pada itu beliau masih muda ya. Sekarang udah lumayan berumur karena sudah lama sekali. Mengawali karirnya sebagai pedagang umum yang mendistribusikan produk jadi kantongan plastik berbahan baku PP, HDPE, dan PE. Tahun 90 mendirikan perseroan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk jadi kantongan plastik. Mulai beroperasi secara komersial dengan memproduksi kantongan plastik pada tahun 91. 2003 mendapatkan sertifikasi ISO 9001 untuk manajemen proses produksinya ya. Merupakan perusahaan terpadu yang memproduksi dan mendistribusi barang plastik kemasan. Kegiatannya mencangkupi mulai dari perdagangan biji plastik, produksi plastik kemasan, dan distribusi plastik kemasan baik dalam negeri maupun ekspor. Merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memiliki merek pada produk jadi kantongan plastik ya. Mereknya seperti Fluid. Selanjutnya ada merek seperti Tomat, Bangkuang, Jeruk, Cabe, 222, Wayang, Gapura, Sparta, Liberty, Dayana, PB, dan beberapa merek lainnya. Dan juga merupakan perusahaan pertama di bidang produk jadi kantongan plastik yang memperoleh sertifikat halal dari MUI pada tahun 2013 dan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia pada tahun 2014 juga ya. Pasar pertama yang dijangkau perseroan adalah Jabodetabek dan secara bertahap dikembangkan untuk menjangkau seluruh Indonesia. Tahun 2011, perseroan mendirikan PT Pancabudi Niaga. Merupakan perusahaan distribusi produk dari kantongan kantongan plastik yang diproduksi oleh perseroan. Kemudian mendistribusikan produk jadinya dengan beberapa jalur, bisa langsung ke pedagang eceran ataupun tidak langsung ya. Lalu juga merupakan perusahaan pertama yang beriklan di TV ya. Perusahaan pertama di Indonesia yang beriklan di TV untuk produk jadi kantongan plastik. Memperoleh penghargaan Best Brand Awards dari Mars. Juga memperoleh Best Brand Award sejak tahun 2009 dengan Platinum Best Brand di tahun 2015. Sedangkan merek Wayang telah memperoleh Best Brand juga ya. Tadi merek Tomat, sekarang merek Wayang. Sejak tahun 2010 dengan Platinum Best Brand di tahun 2016. Melakukan ekspor produk jadi kantongan plastik pada tahun 2006 di mana pasar ekspornya ada Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, United UAE ya. Lalu Nigeria, Amerika Serikat, Taiwan, dan lain-lain. Lalu menambah pabrik ke beberapa kota sebagai basis produksi produk jadinya di Solo, Jawa Tengah, Medan Sumatera Utara, Tangerang Banten, Cilegon Banten. Pabrik di Cilegon Banten adalah pabrik yang memproduksi heavy duty sack sebagai kantongan plastik yang menyimpan biji plastik. Yap, itulah sekitar sejarah daripada PBID ini ya. Cukup berisi dan ini ada sebut ada PE juga ya. Lalu juga ada PP, lalu ada HDPE, heavy duty sack, sampai produk-produk lainnya yang seperti untuk pembungkus makanan Padang, sedotan juga ada, kalet gerang juga ada, bahkan untuk box kue juga ada teman-teman ya. Jadi lumayan lengkap dari produk plastik yang menjadi keahlian mereka sampai produk kertas yang mereka pelajari juga. Lalu untuk fundamentalnya, prospeknya bagaimana? Kalau kita lihat, pemakaian plastik itu masih tinggi ya.
Yang penting hanya perlu bijak aja kalau memakai plastik. Jangan terlalu boros, dan juga pengelolaannya harus bagus. Jangan sampai buang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan berbagai racun ya untuk tanah dan juga untuk air minum kita, bahkan bisa merusak habitat lingkungan. Nah, itu yang parah. Jadi harus memakai plastik dengan bijak. Untuk prospeknya sih pasti bagus, karena plastik ini sangat mempermudah hidup kita. Karena itu kita harus pakai untuk mempermudah hidup kita, bukan untuk mempersulit. So, untuk prospeknya bagus. Bagaimana dengan pemegang sahamnya ya? Porsi masyarakatnya sebesar 16%, lalu ada PT Alpha International Corporation sebagai 74%. Untuk beritanya sih nggak ada, jadi anggap aja aman ya, nggak ada beritanya. Kita langsung lanjut ke fundamental daripada PBIT ini. Yang pertama, operating profitnya lebih besar daripada net profit, di mana operating profitnya sebesar 150 miliar rupiah per lembar saham, berbanding dengan net profitnya sebesar 117 miliar rupiah per lembar saham. Otomatis maka bisa disimpulkan bahwa penjualan plastik daripada PBIT ini sangat bagus ya, sangat laku. PR-nya 7 kali, ini bagus. Dengan operating profit margin 12%, ini cukup tebal, tapi net profit marginnya cuma 9%. Ya, standar-standar aja. Lalu quick ratio-nya 152%. Cukup tinggi, jadi bisa bayar hutang jangka pendek. Nggak heran mereka bisa sampai membagikan dividen. Selanjutnya yang terakhir yakni turnover-nya. Ya, hari ini pas penutupan pasar tanggal 19 Mei 2022 hari Kamis, tetap turnover-nya nggak sampai 1M sih. Dikit lagi, 976 juta rupiah untuk turnover hariannya pada hari ini. Jadi bisa dibilang masih belum cukup liquid sih, jadi bisa dibilang nggak lolos untuk satu kriteria ya. Tapi ini bukan kriteria utama sih. Yang kriteria utama kan yaitu PR dan liquidity, dan PBIT ini lolos. Ya, hanya sih untuk pemegang sahamnya nggak ada berita yang memberatkan, jadi oke. Tapi ya turnovernya nggak terlalu liquid, tapi nggak terlalu masalah sih. Kalau teman-teman mau invest dikit ke PBIT ya masih oke lah, masih aman. Yep. Jadi untuk fundamentalnya masih oke sedikit. Lalu bagaimana dengan dividennya? Dengan dividen yield 5-6% bagi saya sih masih standar ya, belum terlalu nendang. Jadi saya cuma bisa lihat fundamentalnya aja sih. Jadi ya cukup tertarik dengan PBIT ini, tapi untuk PR-nya saya masih mematok 5 kali ke bawah untuk yang premium ya, karena masih banyak saham-saham yang bagus yang lebih baik daripada PBIT ini. Tapi untuk PBIT ini masih layak untuk investasi. Ya, masuk dikit nggak apa-apa lah. Demikian pembahasan PBIT produsen daripada kantong plastik, sedotan, pembungkus makanan yang membagikan dividen 5,6% dividen yield-nya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.